biasa di rumah ada pembantu. Nah, kalian harus melupakan ini ya. Biasa di rumah ada mama saya minta ini dikasih. Tinggal punya pembantu, tinggal bibi tolong dong ini. Setelah kita menikah, kita harus mandiri. Jadi kita nggak bisa seperti itu lagi. Jadi apa-apa kita harus kerjain sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Osin Mabila Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dukung channel saya ya. Dan buat kalian yang masih baru dan baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau bisa DM saya ya. Nah, di kesempatan kali ini saya hanya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, dari hamba-hamba LDR gitu. Jadi ada banyak pertanyaan itu yang mempertanyakan, Kak, kalau menikah dengan WNA itu resikonya apa kayak gitu. Jadi mungkin dari beberapa mereka itu kan belum menikah ya, tapi dia udah punya pasangan dari beda negara, tapi mungkin masih belum tahu banyak info kayak gitu. Nah, di sini saya akan berbagi aja, saya akan share sesuai dengan yang saya tahu ya. Jadi resikonya apa sih kalau kita menikah dengan beda negara? Jadi ada yang harus disiapkan kayak gitu ya. Jadi poin yang pertama biasanya beda bahasa. Kita harus belajar bahasa dari pasangan kita. Oke, misalkan kita ngomongnya pakai bahasa Inggris ya, tapi kalau negara pasangan kita itu bahasa tradisionalnya bukan bahasa Inggris, otomatis kita juga harus belajar bahasa tradisionalnya dia. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena dari keluarga pasangan kita itu belum tentu bisa bahasa Inggris kayak gitu loh. Mungkin bisa, tapi kan nggak semua seperti itu, walaupun itu orang mana aja kayak gitu ya. Contoh kalau pasangan kita menikah dengan kita di Indonesia, paling tidak dia juga harus belajar bahasa kita ya, sedikit demi sedikit. Nggak bisa langsung ya, namanya belajar ya, dan nggak bisa dipaksakan. Karena ada beberapa keluarga kita juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi menggunakan bahasa tradisional atau bahasa daerah kita kayak gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu kita harus paham dengan bahasa ya. Kita harus belajar bahasa pasangan kita. Yang poin yang kedua yaitu kita harus belajar budaya. Kenapa? Karena kita menikah dengan beda negara, itu beda budaya ya, beda cara. Kalau orang Jawa bilang itu kan mau coro gitu ya. Jadi beda apa ya? Lupa saya, ibu saya dulu pernah bilang yaitu jadi beda desa itu beda cara, beda adat kayak gitu, apalagi beda negara ya kan. Di Indonesia aja kita banyak suku-suku ya, itu dari adat Sunda, Jawa, dari Batak, dari Padang, itu aja udah beda adatnya, beda ya, cara bahasanya juga beda. Begitu juga kita menikah dengan beda negara, apalagi ini jauh. Jadi kita juga harus belajar dari budayanya pasangan kita, dan pasti itu mungkin jauh banget ya perbedaannya dari kita ya. Jadi kita juga harus belajar budayanya dari pasangan kita, dari mungkin kita juga harus saling menghargai ya, menghargai pasangan kita ya, budayanya gimana ya kita ikutin. Kalau kita tinggal di negara pasangan kita, otomatis kita ikutin budayanya dia itu gimana. Begitu juga sebaliknya, kalau suami kita ikut kita, juga kita harus mengajarkan dia, memperkenalkan budayanya kita itu seperti ini kayak gitu. Jadi biar sama-sama menghargai ya, jadi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya semuanya apa ya, kita jauh dari keluarga, itu juga resiko ya. Kita jauh dari keluarga, kita misalkan kangen sama ibu, sama saudara, sama semuanya, kita cuma bisa lewat telepon, tapi kita nggak bisa datang langsung karena kan juga pakai biaya, juga pakai surat-surat kayak gitu. Jadi memang resikonya emang kita harus siap jauh dari keluarga ya. Maksudnya kan beda kalau kita sesama Indonesia, mungkin kalau mungkin masih daerah Jawa gitu, kita masih bisa datang dalam waktu beberapa jam sampai kayak gitu. Tapi kalau beda negara, kita kan banyak yang harus dipikirkan kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu mau pulang tiket mahal. Nah, kita jauh dari keluarga, mau pulang tiket mahal.
kita di negara suami atau suami di negara kita sama saja ya. Kalau misalkan kita ada acara keluarga di Indonesia atau di negara pasangan kita, otomatis kalau kita mau pulang itu kan kita pakai tiket mahal, belum pakai biaya visa kayak gitu. Kalau kita udah punya KTP atau PUC atau apa mungkin beda lagi ya, tapi tetap pakai tiketnya itu kan lebih mahal daripada kita menikah dengan lokal ya. Jadi itu juga harus disiapkan. Resiko yang selanjutnya yaitu kehilangan pekerjaan. Kenapa bisa Kak? Ya bisa. Contoh, kalau kita udah punya pekerjaan bagus nih, tapi ternyata kita menikah dengan beda negara dan pasangan kita itu punya pekerjaan lebih bagus daripada kita dan dia siap tanggung jawab sama kita, menghidupi kita kayak gitu. Otomatis mau nggak mau kita kan setelah menikah, kalau kita ikut suami kita harus meninggalkan pekerjaan kita, dan itu emang resikonya kita menikah dengan beda negara. Beda kalau kita nikah dengan sesama bangsa sendiri ya, jadi kita kerjaan mah nggak bakalan kehilangan, terkecuali mungkin pasangan kita itu beda. Itu pun juga masih bisa ya, mungkin pulangnya pasangan kita itu sebulan sekali, 2 minggu sekali, tapi masih bisa dijangkau. Apalagi kalau gajinya besar, kita kan juga pakai pesawat paling cuma 1 jam sampai. Tapi kalau beda negara itu oke lah, pesawat mungkin kalau deket paling 4 jam 5 jam kayak gitu. Kalau cuma Malaysia, Singapura itu mungkin deket ya, tapi kalau di luar negara itu kan lama ya, 4 jam, 10 jam, 15 jam. Dan itu kan selain waktunya yang panjang, kalau kita mau perjalanan jauh itu kan juga harus menyiapkan semuanya ya, nggak cuma asal kita mau pulang beli tiket berangkat, enggak, kita kan juga perlu mempersiapkan apa yang harus dibawa kayak gitu, dan itu emang sudah resikonya ya. Selanjutnya, serba uang. Kenapa? Ya bisa. Kenapa? Karena kita tinggal di negara pasangan kita, misalkan kita serba uang. Kenapa? Kita ngurus izin tinggal, ngurus visa, ngurus surat pernikahan, semuanya pokoknya kita serba uang. Begitu juga sebaliknya, kalau pasangan kita tinggal di Indonesia, kita juga perlu mengurus surat izin tinggal suami, perpanjangan visa, perpanjangan izin tinggal, belum ke RT, ke RW, butuh tenaga yang over. Beda kalau kita nikah dengan lokal, kita kepengurusannya nggak terlalu ribet ya. Tapi kalau kita nikah beda negara itu emang semuanya butuh proses, semuanya harus dilewati, dan semuanya menggunakan uang. Jadi ya emang harus siap, itu kan udah resikonya ya. Dan sebagian emang kan belum tahu, mikirnya cuma setelah nikah selesai sudah. Enggak cuma begitu ya. Jadi masih ada jenjang-jenjang berikutnya kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu harus mandiri. Nah, kalau kita sudah berkeluarga, apalagi beda negara, nah apalagi kita menikah dengan bule nih, kita juga harus mandiri. Karena orang bule itu kan rata-rata dia nggak suka ya perempuan yang lemah, perempuan yang maksudnya apa-apa harus bisa sendiri. Contoh kalau suami kerja, kita ngurus anak dan lain-lain, kita harus mengerjakan sendiri, harus selesai kan. Jadi kita nggak tergantung sama orang tua. Jadi buat teman-teman yang mungkin biasa manja, biasa di rumah ada pembantu, nah kalian harus melupakan ini ya. Biasa di rumah ada mama, saya minta ini dikasih, tinggal punya pembantu, tinggal bibi tolong dong ini. Setelah kita menikah, kita harus mandiri, jadi kita nggak bisa seperti itu lagi. Jadi apa-apa kita harus kerjain sendiri, masak harus bisa masak. Oke lah kalau suaminya mungkin kaya raya bisa pakai pembantu, tapi biasanya kan suami, apalagi kita masih baru ya, suami lebih puas dengan masakan kita sendiri dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi harus mandiri ya. Nah, poin selanjutnya yaitu ganti kewarganegaraan. Kalau di poin ini sih sebenarnya nggak wajib ya, sebenarnya tergantung kitanya ya. Tapi ada beberapa juga ya, mungkin dari pasangan WNA yang menikah dengan Indonesia dan dia pindah kewarganegaraan di Indonesia karena dia udah merasa nyaman, atau mungkin dia buka bisnis di sini dan lancar, maka dia rela ganti kewarganegaraan. Begitu juga selanjutnya, kita yang tinggal di negeri orang, di luar negeri, dan mungkin suami karirnya lebih bagus di sana, dan kehidupan kita lebih nyaman dan cukup semuanya lah, mungkin bisa jadi kita memutuskan untuk pindah ke warganegaraan. Jadi kalau itu sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya, keputusan ada di tangan Anda ya. Jadi itu nggak ada paksaan. Tapi banyak juga yang nggak ada yang ganti kewarganegaraan, jadi suami ya tetap warga negara suami, istri juga tetap kayak gitu. Jadi
kitanya bisa bolak-balik, kita ke negara suami nggak kesusahan, suami ke negara kita nggak kesusahan. Beda lagi kalau misalkan kita pindah warga negara suami, nah kita mau pulang kita ada masalah nih di negara suami, kita mau pulang ke Indonesia nggak bisa tapi perlu pakai visa. Dan walaupun kita tinggal di negara kita sendiri, tapi kan kita udah paspornya udah ganti ya, kita udah warga negara asing, jadi kita juga apa-apa biaya di negara kita sendiri karena kita sudah bukan warga negara Indonesia, seperti itu. Jadi itu harus diputuskan ya, maksudnya nggak perlu juga nggak apa-apa, jadi nggak wajib, cuman emang ada beberapa yang ganti ya kayak gitu, jadi nggak semuanya. Dan yang terakhir yaitu status anak. Nah, kenapa status anak? Karena di sini status anak itu masih bimbang ya. Kalau dia belum berumur 18 tahun, dia itu masih punya 2 kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan ayahnya sama kewarganegaraan ibunya. Jadi dia masih punya 2 paspor. Jadi kalau dia pergi ke negara mama, ya dia tinggal pergi. Begitu juga sebaliknya, pergi di negara papanya juga kayak gitu. Tapi kalau sudah lewat 18 tahun, dia harus memutuskan dia ikut siapa, ikut negara ayah atau ibu. Dan itu tergantung dari kita sebagai orang tua mengarahkannya mana yang terbaik buat anak itu. Kalau pilihan orang tua itu insya Allah yang terbaik ya, nggak mungkin lah namanya orang tua itu mau menjerumuskan anaknya. Oke, jadi teman-teman, jadi itu tadi sharing-sharing dari saya. Semoga videonya ini bermanfaat, dan jika ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, teman-teman bisa share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.